Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Still talking about TOEFL written expressions part 5. Adjective and adverb. Kita berbicara tentang adjective, kata sifat, dan juga adverb, kata kerja bantu yang memodified verb atau another adverb. Kita lihat penjelasan berikut ini ya, supaya paham adjective dan adverb dalam bentuk soal seperti apa nantinya. Okay, number 1 is talking about adjective. An adjective modifies a noun or pronoun. Menjelaskan kata benda dan juga kata gantinya, kata ganti benda, pronoun. Contoh ya, I have a nice book. Jadi kali ini adjective berada di sebelum kata benda. Sering mendengar kata ini ya, nice, kemudian beautiful, exciting, apalagi nih, banyak ya terkait dengan adjective. Angry, quiet, letaknya di sebelum kata benda. Yang nice ini adjective dan booknya adalah benda. Berarti dia menjelaskan kata benda. Kemudian ada contoh lain, after linking verb. Linking ini ya, after linking verb. He seems angry. Angry adalah adjective. Kemudian seems-nya adalah linking verb. Kemudian this is a quiet room. Quiet-nya adalah adjective. Dia menjelaskan si kata benda dan juga after linking verb. Okay. Now, talking about adverb. Kita coba bedakan nanti seperti apa adjective digunakan dalam bentuk soal atau kalimat, kemudian adverb digunakan dalam bentuk kalimatnya. Okay. Setelah adjective, sekarang adverb. Adverb itu menjelaskan kata kerja atau kata adverb yang lainnya, kemudian juga menjelaskan adjective. Kita lihat contohnya ya. She spoke angrily. Oke, kita lihat. Tadi ada kata angry sebagai kata sifat. Lalu kalau ditambahkan akhiran ly, maka dia berubah menjadi adverb. Kita lihat contohnya, she spoke angrily. Oke, jangan lupa karena angry akhirannya y, maka dirubah menjadi i sebelum ditambahkan ly. Oke. Contoh berikutnya, they spoke quietly. Tadi di atas, quiet berfungsi sebagai adjective. This is a quiet room, menjelaskan bendanya atau after linking verb. Apa yang quiet, apa yang tenang? Ruangan. Kalau yang di sini, they spoke quietly, karena ada tambahan ly di belakangnya, dia berubah menjadi adverb. Apa yang dijelaskan? Yaitu kata spoke-nya. Kata kerja yang dijelaskan beda ya. Tadi yang dijelaskan quiet di sini adalah room, kata benda dan juga after linking verb dia. Kemudian di sini quietly menjelaskan kata kerja atau spoke. Tadi menjelaskan ruangan, kali ini menjelaskan tentang cara berbicaranya dengan sangat tenang atau dengan pelan, dengan hening gitu ya. Nomor 3, kita coba ternyata juga bisa menjelaskan ya. Adverb bisa menjelaskan kata sifat atau adjective. Contohnya di sini. The weather is extremely hot. Nah, saya coba buat kalimatnya di sini ada kata extremely. Extreme itu adjective. Extremely berubah menjadi adverb. Dia menjelaskan apa? Dia menjelaskan kata sifat hot, panas. Oke. Hot ini panas, ditambahi kata extremely berarti menjadi lebih panas gitu ya. Sangat-sangat luar biasa panas.
Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham cara menggunakan adjektif dan juga adverb, membedakannya di dalam soal atau di dalam soal-soal TOEFL dan soal-soal ujian bahasa Inggris lainnya. Kita coba soal adjektif dan adverb berikut ini. Oke, number 15, lanjutan dari tips atau soal-soal sebelumnya. Pure talk breaks easy into thin transparent flakes. Oke. Di sini ada kata pure yang A, yang B-nya breaks, yang C-nya easy, kemudian yang D-nya adalah transparent. Kira-kira ada yang kurang tepat di sini, yaitu kata easy. Break ini kan kata kerja ya. Nih, dia bukan sebagai linking verb. Ada aksinya dia. Kalau linking verb kan seperti tidak ada kegiatannya, tetapi dia sebagai kata kerja. Maka kali ini kalau breaks ada kegiatan atau ada aksinya, ada bentuk kegiatannya. Maka easy ini harusnya berubah menjadi adverb. Easy kan adjektif. Nih, easy adjektif harusnya berubah menjadi adverb. Kenapa? Karena dia menjelaskan atau modified si kata breaks ini. Maka berubahnya seperti apa? Harusnya berubah menjadi easily. Okay, an adverb should be used to describe verb. Nih, verbnya breaks ya. Change easy to easily. Oke, jadi ini dia jawabannya adalah yang C. Nah, kayak gitu kira-kira. Coba nomor 16. There are more distinctly species of bats than of any other mammals. Yang A-nya more, kalau yang B-nya adalah distinctly, kemudian yang C-nya adalah than, yang D-nya any other. Kira-kira ada permasalahan enggak dengan kata distinctly? Nanti ketika di soal bertemu dengan kata distinctly atau extremely, easily, kita lihat dulu dia menjelaskan siapa sih gitu ya. Kalau dilihat di sini sepertinya harusnya kata distinctly ini sepertinya menjelaskan si spesies ini ya. An adjective should be used to describe a noun. Ini dia spesiesnya. Noun. Ingat, tadi di soal sebelumnya atau di penjelasan sebelumnya ada beberapa contoh penggunaan dari adjektif dan adverb. Salah satunya adjektif itu menjelaskan kata benda. Spesies ini kan benda, ya. Hewan ataupun jenis dari hewan atau jenis-jenis dari tumbuhan dan seterusnya. Dia dianggap benda. Maka seharusnya distinctly ini, yang B ini distinctly dirubah menjadi kata distinct karena dia menjelaskan kata benda, yaitu spesies itu. Maka distinctly is the answer, should be changed to distinct. Karena distinct sebagai kata sifat dia menjelaskan si spesies, kata benda. Sementara kalau distinctly sebagai adverb dia menjelaskan kata kerja lainnya atau dia terletak di sebelum adjektif atau menjelaskan adjektif. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, kalau soal nomor 16 seperti itu modelnya. How about the next one? 17. It used to be illegally in part of the state of Michigan to hitch a crocodile to a fire hydrant. Ada kata illegally. Nah, sering ketemu kata ilegal dan illegally. Kemudian ini jawaban A ya. Kemudian jawaban B-nya adalah part, yang C-nya adalah to hitch, kemudian yang D-nya adalah fire. Oke. Kita langsung saja coba. Benarkah illegally ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di situ? Ada linking verb di sini, to be. Oke, it used to be ya. Maka seharusnya ini bukan adverb, harusnya adjective. Illegally kan adverb. Ingat ya, ada akhiran ly-nya identik dengan adverb. Kemudian setelah linking verb harusnya tetap menggunakan adjective. Maka illegally-nya ini harus dirubah menjadi illegal.
linking verb. Tadi ada di bagian awal. Nah, ini dia ya, after linking verb. Linking verb ini banyak, nggak hanya seems, ada to be, ada apa ya? Ada to be, is, am, are juga gitu. Oke, itu nomor 17 tadi. Oke, kita berikan satu contoh lagi. Number 18. Under the thin, relative cool crust of the earth lies the mantle. Ada kata relatif yang bagian A, crust bagian B, kemudian yang lies bagian yang C, yang D-nya adalah mantle. Lalu ada kata cool di sini. Cool ini kan adjektif ya, relatif. Kita coba nih. Harusnya kita berikan apa ya, sebuah pemahaman seperti ini, relatively cool gitu. Kalau dari artinya under the thin ya, relatively cool crust of the earth lies the mantle. Jadi harusnya untuk menjelaskan kata cool itu relatif dirubah menjadi adverb. Relatif ini adjektif, kemudian dirubah menjadi adverb menjadi relatively. Maka jawabannya adalah yang A. Kurang lebih seperti itu soal yang berkaitan dengan adjektif dan adverb. Lagi-lagi ini pembelajaran dipisah terkait dengan bagian-bagian masing-masing, seperti ada noun, verb, kemudian agreement di bagian written expression ya, ada parallel structure untuk memudahkan nanti ketika latihan ujian di berikutnya mungkin bisa lebih paham, oh ini soal jenis ini, soal tipe ini, dan seterusnya. Jadi teman-teman semua bisa menganalisa dengan mudah nantinya. Ini teknik dasarnya seperti ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.